FM. Universitas Terbuka khususnya untuk Provinsi Lampung pada masa pandemi COVID ini memang untuk kegiatan proses belajar mengajar mahasiswa yang biasanya kami itu melakukan kegiatan tutorial tatap muka. Nah, ini untuk masa ini digantikan dengan namanya tutorial webinar. Jadi di UT itu memang ada beberapa bantuan belajar bagi mahasiswanya, yaitu melalui tutorial online, kemudian tutorial tatap muka. Nah, ini yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan adalah tutorial tatap muka. Maka kebijakan dari UT Ustadz, dari Rektor, kami mengadakan tutorial webinar untuk seluruh mahasiswa UT. Nah, kemudian bagaimana menginformasikan kepada mahasiswa, itu kami melakukannya dengan beberapa tahap melalui juga informasi website UT, kemudian kami juga melalui mitra kami di daerah. Kami bekerja sama dengan mitra itu para pengurus Pokjar yang tersebar di seluruh kabupaten ya, kabupaten kota di Lampung. Kemudian juga kami ada call center dan juga melalui radio supaya semua mahasiswa UT itu mendapat layanan. Jadi dengan berbagai modus ya, yaitu online, webinar. Nah, kemudian di dalam persiapannya juga kami memang mengalami beberapa tahap ya, karena memang mahasiswanya yang tersebar di seluruh kabupaten kota sampai ke pelosok-pelosok. Maka bagaimana caranya supaya teman-teman mahasiswa ini dapat mengikuti tutorial webinar ini? Nah, kami memiliki sumber daya manusia ya, teman-teman kami staf di PPJJ bekerja bergotong royong bersama-sama untuk bagaimana supaya kegiatan tutorial webinar ini bisa dilaksanakan. Itu kami membuat macam pelatihan, penyamaan persepsi, sosialisasi, khususnya bagi para tutor. Nah, tutor di sini kami juga bekerjasama dengan para dosen dari perguruan tinggi negeri. Di sini ada dari Unila, kemudian dari YIN, kemudian dari Dharma Jaya, ada dari praktisi, kemudian juga dari instansi yang memang terkait, yang jelas yang mereka sesuai ya dengan bidang ilmunya. Kemudian juga kepada mahasiswa itu informasinya bagaimana supaya cepat sampai. Jadi WA group semuanya dikerahkan gitu. Jadi pada saat pelaksanaan tutorial webinar tetap kita menggunakan juga komunikasi lewat WA group. Jadi dibentuk grup-grup. Jadi di UT Bandar Lampung itu kita memiliki mahasiswa aktifnya sebanyak sekitar 16.700-an. Dan itu di awal ada yang sudah mengikuti tutorial online dan yang memilih untuk mereka dalam proses belajarnya untuk bantuan tutorial itu digantikan dengan tutorial tatap muka, digantikan dengan tutorial webinar seperti itu. Jadi pertama memberikan penyamaan persepsi, itu sosialisasi dan pembimbingan secara teknis kepada para tutor. Kemudian setelah kami juga menyampaikan secara nanti substansi dari mulai bagaimana memberikan materinya, tetap itu kami kepada tutor untuk tutor itu tetap berpedoman atau acuannya itu terhadap RAT dan SAT ya, satuan acara tutorial. Jadi materi yang ada di modul itu tetap tercapai kompetensinya. Nah, kemudian jadi dari sisi substansi dan secara teknis nanti pelaksanaannya itu sudah dikomunikasikan dengan tutor. Kemudian kami membuat WA group mahasiswa, jadi tutor dan mahasiswa dalam satu kelas
itu komunikasinya dibantu dengan WA Group. Kemudian dibuatlah link-link ya, supaya mahasiswa itu nanti dapat berkomunikasi dengan tutornya. Jadi tim ICT kami membuat link setiap kelas. Nah, untuk UT Bandar Lampung di sini sekitar kurang lebih 1.500 kelas yang kami kelola. Itu di luar mata kuliah yang berpraktik dan praktikum. Jadi itu Pak yang kami kelola. Nah, sedangkan yang praktik-praktikum juga memang ini ya tentunya tersendiri karena itu kami juga punya portal namanya Guru Pintar Online. Nah, di sana tutor harus bisa masuk dan diskusi, mahasiswa membawa ke dalam diskusi portal Guru Pintar Online. Jadi karena materinya di sana cukup lengkap. Nah, kalau misalnya terkendala dengan sinyal, memang awalnya pada saat kami sebelum mulai tutorial webinar, kami juga mengadakan uji coba ya. Jadi setelah pelatihan, penyamaan persepsi, visualisasi, maka kami coba dulu ya dalam waktu 2-3 hari, karena untuk seluruh jangkauannya cukup banyak sampai ke kabupaten kota, maka kami dibagi tahap-tahap sehingga dipastikan pada saat pelaksanaan itu insya Allah kendalanya sudah sangat kecil. Jadi memang pada saat uji coba itu awalnya memang ada beberapa teman mahasiswa atau pokja ya pesimis dengan sinyalnya, tapi kita coba kemudian dibimbing terus, mungkin ada yang terkendala tidak bisa masuk ke link kelasnya, itu kami bantu gitu untuk supaya dia betul-betul bisa masuk ke link kelasnya. Kalau misalnya sinyalnya naik turun, itu mungkin ada di beberapa wilayah terjadi seperti itu, dia terkendala dengan spot ya ininya naik turunnya sinyal gitu. Jadi mahasiswa itu mungkin harus menjangkau dulu ke lokasi yang dekat dengan sumber sinyal gitu. Mungkin ada yang ke bukit, mungkin ada yang dia agak naik ke atas pohon, ada juga. Jadi memang karakteristik UT memang itu luar biasa. Ini mahasiswa UT pada masa pandemi COVID-19 ini, khususnya di Bandar Lampung ini, betul-betul yang saya salut teman-teman mahasiswa dan para tutor ini betul-betul berjuang ya untuk supaya dapat terlaksananya proses belajar mengajar dengan tidak meninggalkan marwah akademiknya. Jadi tetap dijaga kualitas proses belajar mengajarnya, karena di dalam web itu tetap mahasiswa diberikan tugas tutorial oleh tutornya, tetap mengacu kepada ratsat yang sudah disusun oleh tutornya. Jadi nanti di web 1, web 2, web 3 itu ada tugas tutorial, dan pada saat pembahasan nanti di tutorial yang berikutnya itu akan diberikan feedback oleh tutornya. Biasanya ada pembelajaran tatap muka di Universitas Tatap Muka ini. Nah, berhubung karena ada kendala COVID-19 ini, nah bagaimana penggantinya? Ibu bisa jelaskan, Ibu? Ya, terima kasih. Jadi memang di UT dengan sistem pembelajaran jarak jauh, tutorial merupakan salah satu bantuan belajar bagi mahasiswa UT. Jadi berupa bantuan belajar, sebenarnya konsepnya kan memang kalau sistem belajar jarak jauh itu mahasiswa belajar secara mandiri. Namun tidak dimungkinkan mahasiswa itu boleh dengan bantuan tutorial. Jadi di UT ada tutorial online dan tutorial tatap muka. Nah, pada menghadapi masa COVID ini, maka sangat tidak dimungkinkan untuk melaksanakan tutorial tatap muka, maka dirubah menjadi tutorial webinar. Kami khusus untuk UT menggunakan aplikasi MS Teams. Jadi seluruh mahasiswa UT di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, itu menggunakan aplikasi MS Microsoft Teams ya. Di sana teman-teman dan para tutor itu dibimbing, kemudian secara teknis maupun secara panduan ya, ada panduannya secara untuk substansinya. Jadi
bagaimana tugas tutor sampai dengan dari mulai persiapan ya, dari mulai pelatihan, kemudian persiapannya harus menyapa mahasiswa dalam bentuk tutorial webinar, kemudian memberikan materinya, kemudian ada diskusi. Jadi mahasiswa juga di sana cukup aktif ya, karena sama seperti waktu kita video call gitu ya. Jadi saat interaksi antara tutor dengan mahasiswa, tutor bisa melihat wajah mahasiswa juga dengan jelas bisa menampakkan wajahnya, begitu juga tutor. Jadi dan untuk kehadiran itu langsung bisa terlihat di sana. Untuk absen dan kehadiran mahasiswa, tutor bisa men-screenshot dan bisa mengetahui siapa yang hadir, dan mungkin ada yang belum hadir itu bisa terlihat di sana. Jadi itu bisa direkam. Jadi percakapan di dalam kegiatan webinar juga bisa direkam, bisa di screenshot, bisa didokumentasikan gitu ya. Itu. Jadi itu sebuah nanti setiap tutor di akhir kegiatan tutorial webinar akan memberikan suatu laporan, dan tutor nanti akan langsung mengupload sendiri nilainya ke dalam aplikasi yang sudah disediakan oleh Universitas Terbuka. Ya. Kira-kira ada kendala nggak dari mahasiswa yang biasa tatap muka kemudian menghadapi arus online ini? Kan beda ya Bu ya? Iya betul. Di sini tutorial webinar ini memang sebetulnya bukan baru pertama ini, tetapi sudah beberapa prodi memang sudah melakukan tutorial webinar. Cuman untuk prodi yang sebelum masa COVID ini memang dilakukannya secara tatap muka. Jadi bagi teman-teman mahasiswa maupun tutor yang biasanya melakukan atau membantu mahasiswa UT itu dengan melakukan tatap muka, ya baru kali ini karena dengan situasi COVID-19 ini, maka baru pertama kali ini dilakukan. Jadi memang awalnya sih agak bingung mungkin ya, tapi kan kami mencoba untuk memberikan pelatihan, kemudian pembimbingan secara teknis maupun secara substansi, uji coba dulu sebelumnya supaya pada saat nanti pelaksanaan itu lancar. Jadi juga ada link-link ya yang diberikan oleh staf kami ICT, sehingga nanti pada saat sesuai jadwal, mahasiswa sudah tahu jadwalnya dan tutor juga sudah tahu jadwalnya kapan akan dilakukan. Kami memang melakukannya itu hari Sabtu dan Minggu. Jadi untuk seluruh kelas itu sudah siap dengan linknya. Jadi mahasiswa diberikan link setiap mata kuliah. Jadi pada saat jadwalnya misalnya jam 8 sampai jam 10, mahasiswa maupun tutor tinggal klik ke dalam link itu, kemudian akan terjadi interaksi ya, antara tutor dengan mahasiswa. Dan saya rasa kami karena punya akses ya, unsur pimpinan dan teman-teman administrasi admin dari ICT itu punya akses untuk masuk kemanapun ya, kelas manapun di seluruh Provinsi Lampung dalam kegiatan web. Maka kami tugas kami adalah melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan web di lapangan. Apakah ada kendala-kendala atau memang sudah lancar? Kami masuk ke dalam kelas-kelas tutorial webinar. Dan alhamdulillah ini memang sesuatu yang baru bagi tutor dan mahasiswa yang tatap muka. Baru pertama kali saya melihat sepertinya mereka malah enjoy gitu ya, lebih aktif. Jadi di dalam interaksi, bertanya, menjawab itu cukup intens gitu ya. Dan karena memang di dalam penilaiannya pun partisipasi atau keaktifan mahasiswa itu dinilai. Itu ada penilaian bagi tutor, memang kami pedomannya seperti itu panduannya. Jadi nilai dilihat dari keaktifan ya, partisipasi mahasiswa di dalam kelas web dan juga dalam dia mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh tutor sebanyak 3 kali tugas tutorial. Ini kira-kira ada berapa persen Bu yang tidak bisa mengikuti webinar ini Bu?
pasti ada kendala ya pasti ya. Ya, kalau karena ini sebelumnya memang sudah diinformasikan jauh hari, disosialisasikan melalui website UT, call center, kemudian melalui mitra kami Pokjar, kemudian juga lewat radio. Sejauh ini sih, kami tidak ada kendala ya Pak. Mungkin hanya ya sebatas 2-3 orang pada saat itu memang dia biasanya mahasiswa ini suka berganti-ganti nomor handphone ya, atau berganti atau tidak aktifnya email misalkan. Tapi kalau selama dia misalnya bermitra dengan Pokjar, kita bisa melalui Pokjarnya gitu. Sampai hari ini sangat kecil sekali ya yang memang tidak mengikuti, rata-rata mereka mengikuti. Nah Ibu tadi artinya sebenarnya kendala-kendala ini sudah bisa diatasi ya. Nah mengenai tadi webinar ya. Nah ini sebenarnya apa sih harapan dari pihak Universitas Terbuka ini berkaitan dengan kegiatan webinar? Apakah kedepannya akan dilaksanakan lebih baik lagi atau ada strategi lain lagi yang akan dilakukan, Ibu? Ya, terima kasih. Memang ini webinar ini web ya, tutorial webinar ini memang dilakukan secara besar ini pada saat masa COVID ini. Mungkin saja nanti ke depan barangkali mahasiswa juga sudah mulai menyenangi dengan cara web, jadi sehingga mahasiswa tidak harus datang ke satu lokasi untuk tutorial tatap muka. Bisa saja nanti ini sebuah pilihan juga untuk mahasiswa gitu. Jadi bagi mereka yang memang betul-betul sangat sibuk dan tidak bisa datang, walaupun memang sama-sama di hari Sabtu dan Minggu, tetapi kalau tutorial tatap muka kan harus datang ke satu lokasi ya, misalnya ke sekolah yang biasa digunakan gitu. Tapi kalau misalnya dengan nanti mungkin saja itu sebagai program kami ke depannya dan memang banyak diminati oleh mahasiswa, mungkin saja itu bisa terjadi gitu. Jadi sebagai pilihan dari mahasiswa. Karena nah ini seperti misalnya ini di Lampung ini banyak sekali Pak pada saat masa COVID ini dari anggota kepolisian dan beliau kan teman-teman mahasiswa UT pada masa penanganan penyebaran COVID-19 ini sangat sibuk sekali gitu ya di posko-posko ini tugas teman-teman anggota kepolisian ini ya. Dengan adanya web ini sangat terbantu sebetulnya. Jadi karena dengan tetap di lokasi bisa sambil sebentar mungkin melihat materi yang disajikan oleh tutornya, bisa sambil di sela-sela gitu ya, di sela-sela kesibukan teman-teman ini bisa tetap diikuti tutorialnya. Jadi cuman memang pada kegiatan web ini kalau untuk informasi ke mahasiswa dan tutor itu sudah bisa terjangkau. Hanya mungkin di beberapa lokasi ada sedikit kendala, misalnya dalam ini sinyal ya Pak, dalam jaringan gitu. Nah, jadi bukan dari jarak jauhnya ya, karena kami kemarin mencoba untuk masuk ke beberapa wilayah yang saya anggap memang jangkauannya jauh dan memang untuk di Lampung ini kemarin tuh yang agak sinyalnya turun naik itu di daerah Blimbing ya, di daerah Blimbing, kemudian di Kota Bumi juga masuk ke dalam itu masih naik turun sinyalnya gitu. Bahkan di Blimbing itu saya tanya kepada mahasiswanya, mereka itu harus mencapai ke ini, mendekati sumber sinyal, jadi agak naik ke bukit gitu Pak. Ya untuk di beberapa tempat di wilayah Indonesia perjuangan mahasiswa UT ini saat masa COVID ini luar biasa. Bahkan di mana ya, di daerah Tarakan, di Kalimantan, di Sulawesi itu ya memang unik-unik. Jadi untuk mendapatkan sinyal itu perjuangan mahasiswa ada yang sampai panjat ke atas pohon ya, di pohon gitu, kemudian ada yang naik manjat di atap rumahnya, ada yang di pantai, di kuburan, di sawah gitu. Jadi unik gitu, macam-macam Pak. Tapi mereka memang enjoy gitu ya untuk melakukan ini tutorial. Nah Ibu artinya
memang ada kendala di sinyal ya. Ya harapan adalah ya semoga di daerah-daerah ini pemerintah juga membantu ya Ibu ya. Betul. Dalam berkaitan dengan pengadaan sinyal. Betul. Terutama di Itu daerah-daerah sangat memang diharapkan sekali pelosok-pelosok karena ya. iya kalau mahasiswa UT dia misalnya untuk memilih belajar mandiri itu sangat diharapkan memang untuk tutorial online itu sinyal memang itu sangat diperlukan sekali. Ya Ibu, ini berkaitan dengan COVID-19. Nah, apakah ada yang dilakukan oleh UT ini dalam memantau siswa-siswa atau mahasiswa UT-nya ini Universitas Terbuka ini untuk melakukan yang sehat nih? Apakah sudah dilakukan Ibu? Oh iya. Jadi kami pada saat teman-teman kan itu sudah terjadwal ya, semua sudah terjadwal, terencana. Jadi seperti saya mau masuk ke wilayah mana? Misalnya ke Dipasena, saya mau masuk ke wilayah Waiserdang, ke Ulu Belu, ke Suwoh misalnya, atau ke Waituba, dimanapun mahasiswa kita itu memang di seluruh pelosok kabupaten kota itu ada. Jadi nah di sana saya biasanya masuk sebelum waktunya, kira-kira 5 menit dari jadwal yang sudah ditentukan. Nah itu kan mahasiswa sudah mulai masuk ke link kelasnya, tung gitu ya. Ada misalnya ada 25 mahasiswa gitu satu kelas. Jadi biasanya mereka udah persiapan dulu, masuk dulu sebelum tutor mulai masuk, dan saya di situ bisa langsung berkomunikasi dengan para mahasiswa. Gimana nih, kan belum dimulai, gimana teman-teman, sehat ya, sabar ya gitu. Kita jadi menyapa, yang penting teman-teman semangat ya, jaga kesehatan karena ini kan memang tidak kita inginkan suasana dan situasi seperti ini. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya supaya teman-teman diberikan kesehatan, tetap jaga jarak, kalau keluar pakai masker. Jadi selalu saya sapa seperti itu Pak. Alhamdulillah sih teman-teman sampai dengan pertemuan terakhir itu mereka mengikuti proses belajar mengajarnya sampai selesai. Dalam kesempatan ini saya ingin juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu tutor yang sudah banyak membantu UT terutama dalam proses belajar mengajar, juga kepada para teman-teman, para pengurus Pokjar di seluruh kabupaten kota yang juga sudah dengan susah payah menginformasikan dan mengkoordinasikan juga di daerah, di tempat Bapak Ibu masing-masing, sehingga dapat berjalan kegiatan tutorial webinar. Juga kepada mahasiswa tetap semangat terus supaya apa yang dicita-citakan itu dapat tercapai. Saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada pimpinan daerah ya yang sudah mempercayakan masyarakatnya, terutama Bapak Gubernur ya, mempercayakan masyarakatnya kepada UT dalam meningkatkan sumber daya manusianya. Demikian juga saya tidak lupa kepada teman-teman Universitas Terbuka Bandar Lampung yang betul-betul sudah mencurahkan tenaga pikiran dan waktunya untuk berjalannya kegiatan tutorial webinar ini. Terima kasih banyak dari saya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kekurangan dalam pelaksanaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.